Tuhan menciptakan segalanya untuk dimakan dan lain-lain. Lalu mengapa itu nggak bisa lagi kita nikmati? Oleh karena dosa manusia. Saya akan membacakan firman Tuhan buat saudara, Matius 7 ayat 24 sampai 27. Ini ayat pertama. Saya akan bacakan buat saudara. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana dan yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Puji Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dalam pembacaan nats ini kan ada dikatakan dalam dua macam dasar rumah. Ya. Dua macam dasar rumah atau kehidupan orang. Yang pertama dikatakan adalah yang meletakkan rumahnya di atas batu. Yang kedua dikatakan yang meletakkan rumahnya di atas pasir. Yang meletakkan rumahnya di atas batu dikatakan itu adalah pendengar dan pelaku. Yang di atas pasir adalah yang tidak mau melakukannya, mendengar dan melakukannya. Ya, saudara-saudara sekalian, jadi poin pertama, kehidupan yang tangguh dan berbahagia itu saya katakan saudaraku adalah jadilah pribadi pendengar dan pelaku firman Tuhan. Memang ini adalah merupakan khotbah Yesus Kristus di atas bukit yang berbicara mulai dari pasal 5 tentang kebahagiaan ini bla 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 segala macam. Rohani. Jadi kesalahan manusia adalah yang dia pikirkan terus semenjak dia memahami yang jahat dan yang baik adalah bagaimana supaya Sumatera Tengah berisi ataupun tubuh jasmani, tetapi tubuh rohaninya tidak pernah dilengkapinya atau dikasihnya makan dengan teratur. Kalau kita memberikan makanan saudaraku kepada Kristus, artinya apa? Yang diurapi, firman yang diurapi, bukan firman yang dibicarakan di kedai tuak, bukan firman yang dibicarakan di lawak, tetapi firman yang disampaikan hamba Tuhan atau firman Tuhan yang saudara baca ketika saudara renungan di rumahmu. Maka itulah yang menjadi senjata buat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian untuk bisa saudara menjadi pribadi yang tangguh dalam menghadapi situasi-situasi yang semakin tidak jelas saat ini. Kita tahu oleh karena dampak COVID-19 ini saudara, memang ada dampak positif, tetapi juga terlalu banyak dampak negatif daripada COVID-19. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, dikatakan kalau saudara-saudara menjadi pendengar dan pelaku firman, maka saudara bisa keluar jadi pemenang. Karena dalam perjalanan hidup akan ada badai dan topan. Kan dikatakan di sana. Kemudian ayat 25. Kemudian tolong dulu baca Pak Marjono ya, supaya agak mantap ya. Matius 7 ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Hujan, banjir, angin yang melanda rumah itu adalah gambaran persoalan hidup dalam perjalanan kekristenan. Itu sebabnya selalu saya katakan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian bahwa orang yang mengikut Tuhan belum berarti dia selesai dengan masalah. Masalah akan selalu ada, tetapi yang menjadi persoalan yang harus kita tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah. Masalah umat saat ini atau orang banyak sangat kompleks. Itu sebabnya bahwa saya memberikan program obat tidur, karena kompleks. Hujan, badai, banjir itu adalah gambaran persoalan hidup sepanjang saya dan saudara memiliki roh atau napas di dalam tubuh ini. Jadi bagaimana supaya saudara bisa keluar jadi pemenang? Saudara harus menjadi pribadi pendengar dan pelaku firman Tuhan.
Firman Tuhan berkata, janganlah engkau menjauhkan dirimu daripada peribadatan-peribadatan seperti yang dibiasakan oleh orang lain. Ibadah kalau disertai dengan rasa cukup akan membawa keuntungan yang besar. Latihlah dirimu beribadah, karena ibadah mengandung janji kekinian yang akan datang. Berbicara tentang kekinian itu adalah berkat sandang pangan yang akan kita butuhkan selagi bernapas. Berbicara tentang yang akan datang itu adalah Yerusalem baru. Maka oleh karena itu kepada sidang jemaat Tuhan, mari cintailah firman dan lakukanlah. Tetapi yang kesukaannya Taurat Tuhan siang dan malam. Digambarkan kehidupannya adalah seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merembatkan akar-akarnya ke tepi batang air itu, yang tidak layu daunnya, tidak mengalami panas teriknya matahari, dan apa saja diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Dan Alkitab mencatat juga, selalu saya sampaikan buat saudara di dalam kitab Mazmur pasal 19 itu, bahwa Taurat Tuhan itu firman Tuhan adalah membuat hati bersuka. Berarti kalau ada persoalan oleh karena dampak COVID-19 ini, saudara-saudara sekalian, kalau sedang jemaat Tuhan merenungkan firman Tuhan, maka hatinya bersuka. Nah, ketika hatinya bersuka, maka dia memiliki imun yang kuat, maka COVID tidak bisa masuk dalam diri. Dan kemudian kalau Taurat Tuhan direnungkan siang dan malam, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, maka dikatakan matanya bercahaya dan berbinar. Bayangkan, karena matanya si Rahel bercahaya, maka 17 tahun Yakub untuk mendapatkannya. Kalau ibu-ibu memiliki mata cahaya mata yang berbinar, oleh karena firman Tuhan, suamimu akan takut kehilanganmu. Ya. Tapi kalau karena nggak pernah merenungkan firman Tuhan, lalu matamu beluk-belukun, lalu suaminya akan begini. Ngomong pun istrinya, ya mah, hatinya kepada yang lain. Betul. Kadang-kadang ibu-ibu tidak memahami bagaimana caranya untuk menarik hati suaminya. Dia pikir oleh karena listipnya yang tebal lalu bisa terpikat. Dia bukan. Karena boleh saja listip tebal saudara warna merah, tapi napas baunya, bau napasnya ya. Salah dia. Gak cocok aku sebenarnya mau bikin seperti stukul itu, tapi gak cocok ini. Tapi artinya maksudnya apa? Ibu-ibu mencoba menawan hati suaminya dengan cara menata rias. Menata rias memang penting, amin. Tapi perhiasan batinialah yang terutama. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Kan kalau dalam katakan Alkitab itu bahwa Taurat Tuhan membuat mata bercahaya, Rahel, Yakub untuk mendapatkan Rahel dia menjadi istrinya harus bayar harga 14 tahun. Oleh karena apa? Matanya bercahaya. Dikasih Selea sama dia yang tidak memiliki mata cahaya, dia juga enggak, dia sebenarnya berat hatinya untuk menjadikan istrinya, tapi karena dikasih itu lagi, maka dia pakai dua-dua. Artinya yang perlu saudara garis bawahi, mata bercahaya adalah menawan hati suami. Amin. Mata bercahaya oleh ibu-ibu akan menawan hati suami dan tidak perlu takut ada pelakor. Betul. Sekarang oleh karena situasi kondisi ekonomi saat ini, semakin banyak pelakor. Iya. Jadi ada juga ibu-ibu kalau sudah mulai ekonominya mulai naik, ya kan? Mulai dia takut. Kenapa? Pelakor akan semakin banyak datang. Lalu dia membeli belanja baju yang banyak, yang mantap, juga peralatan kosmetik. Tapi kalau orang Kristen itu nggak perlu. Bermakeuplah seadanya, amin. Bermakeup memang penting, tapi jangan hanya ketika belanja. Ya. Baik saudaraku, jadilah menjadi pelaku firman Tuhan, amin. Ya, cintailah Tuhan. Baik.
Bagaimana menjadi kehidupan yang tangguh dan berbahagia? Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ini penting untuk kita. Saya akan persingkat khutbah ini, saudara. Tolong dulu dibaca Bapak Marjono. Ini supaya jemaat Tuhan menaruh harapnya kepada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ya. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Nah, Tuhan. saya mau katakan, kalau saudara diberkati Tuhan, adakah hati saudara berbahagia? Amin. Amin. Jadi tema kita kan kehidupan yang tangguh dan berbahagia. Tangguh tadi menghadapi badai topan. Berbahagia karena diberkat. Itu sebabnya ayat ini saya berikan buat saudara. Tolong baca ulangi ya. Ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, Terus? yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, dalam situasi yang tidak menentu ini, betapa pentingnya setiap orang yang sudah terima Yesus itu atau anggota gereja, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya dan menaruh harapnya pada Tuhan, bukan kepada yang lain. Ketika seseorang menaruh harap kepada Tuhan, maka ada gairah dalam menantikannya, ada gairah, dan dia akan mengeluarkan buah kesetiaan. Dan dia juga akan saudara-saudara sekalian melahirkan yaitu roh kesabaran. Dan dia juga akan berdoa karena memang ada harapannya bahwa pencipta langit dan bumi mendengarkan apa yang diharapkan. Nah, tetapi dalam perjalanan hidup, kalau seseorang tidak mau dia menaruh harapnya kepada Tuhan, maka ketika ada persoalan hidup, saya percaya bahwa dia akan jatuh. Dan dia mencoba berpikir bagaimana supaya dengan segera mati dia akan memilih baikon. Tetapi saya mau katakan, sebesar apapun persoalan hidup saudara-saudara sekalian, jangan pernah berpikir untuk mati supaya selesai persoalan. Alkitab jelas dikatakan, Ibrani 9 ayat 27, dan manusia itu saudara-saudara sekalian dikatakan bahwa hidup sekali saja dan setelah itu mati, ya. Dan setelah mati dihakimi. Manusia ditetapkan mati sekali saja, setelah itu dihakimi. Rupanya kalau setelah mati ada lagi nanti kehidupan yang kita diperhadapkan dengan sang hakim yang kejam itu. Yesus adalah hakim yang sadis. Dengar apa yang saya bilang. Yesus nanti adalah hakim yang sadis. Tidak ada ampun bagi dia. Kenapa? Karena memang dia telah memberikan waktu terus kepada semua orang untuk bertobat. Tugasnya Yesus nanti adalah menjadi hakim. Jadi barang siapa yang tidak percaya memang kepadanya, langsung nanti dia lemparkan itu ke neraka. Di mana saudara, neraka itu adalah api yang menyala-nyala, tidak pernah padam dan tanpa bahan bakar atau bensin. Menyala terus, membakar orang yang tidak mau percaya. Apalagi juga membakar orang-orang yang bunuh diri. Maka oleh karena itu, kalaupun ada persoalan hidup, jangan pernah berpikir mengakhiri hidupmu dengan baygon atau dengan memegang listrik. Bisa dipahami? Karena ada banyak orang berpikir kalau dia sudah mati maka selesailah persoalannya. Bukan, menambah persoalan dan tak ada lagi ampun di sana. Penyesalan terlambat. Penyesalan terlambat tidak ada lagi. Jadi saya mau mengajak kita untuk menaruh harap kepada Tuhan. Kalaupun persoalan hidup silih berganti. Sebenarnya saudara-saudara sekalian, kalau ada persoalan, kalau menurut kitab Yakobus itu, hari ini Anda memiliki pencobaan atau persoalan, maka Anda menang, besok lagi datang Anda menang, 2 pahala saudara. Itu yang disebut mahkota kehidupan, kan? Tetapi memang seringkali kita mencoba menghindari persoalan hidup, mencoba menghindari persoalan-persoalan setiap hari atau setiap bulan.
Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah berjanji berkata bahwa dia tidak akan memberikan persoalan atau tidak mengizinkan. Hanya dia berjanji bahwa dia akan menyertaimu supaya engkau bisa keluar jadi pemenang. Dia tidak pernah berjanji bahwa persoalan tidak akan diberikan. Dalam toko-toko Alkitab saja ada persoalan hidupnya ditaruh, mengalami krisis dia, si Abraham. Itu bapak kita itu kan. Dia juga pernah mengalami krisis sampai dia berbohong. Ketika mereka mengalami kelaparan, krisis, udah krisis kelaparan juga, krisis nyawa lagi. Kenapa? Karena dalam negerinya Kanan itu mereka krisis ekonomi. Lalu mereka pergi ke negeri Mesir Elimelek. Apa yang terjadi? Karena Elimelek melihat cantik itu si Sarah, ya kan? Lalu dia berpikir untuk mengambil istrinya. Lalu dibilang sama pegawainya supaya diambil, dikasih. Tapi dibilang, molo boy berjanji kita dah, kalau bisa berjanji kita, jangan beritahu aku istrimu, karena nanti aku takut dibunuh. Kalau bisa bilanglah kau itu aku. Itu dia, itu krisis, saudara. Krisis itu juga persoalan, benar kan? Itu tokoh Alkitab yang diagungkan orang Judaisme, yaitu Yahudi, yang diagungkan orang Kristen, yang diagungkan orang Muslim, mengalami krisis. Jadi kalau saudara sedang mengalami krisis juga, gak usah takut, gak usah pikir aneh-aneh. Itu pertanda Tuhan masih ada. Amin. Iya, itu pertanda Tuhan masih ada. Tuhan izinkan itu terjadi. Krisis kan? Si Abraham itu kan? Iya. Ya kalau tentang krisis tentang anaknya itu masih enak dia. Karena lama anaknya enggak ada, lalu Sarah bilang, betul kita anak perjanjian dikasih akan ada, tapi siapalah enggak ada sampai sekarang. Kalau bisa itulah pembentukku itu, ambillah itu supaya ada, nanti ku timang-timang anaknya. Apa yang dia katakan? Kalau itu menurut pandanganmu baik, iya. Dilihatnya pembantunya itu masih bajar-bajar dia, kan? Masih apa? Gadis-gadis imut mungkin, kan? Itu krisis yang menarik kedagingannya, ya. Tapi nggak terlalu berat itu, kalaupun sampai sekarang bahwa keturunannya bermasalah, betul kan? Mungkin sekali bahwa Abraham melihat dari surga bagaimana keturunannya itu terus ribut kan di Palestina kan, keturunannya Ismail dan Ishak. Kenapalah? Gara-gara kasus yang satu itu, gara-gara ku dengar istriku itu, kenapalah dulu ya? Itu dia. Itu. Tapi maksud saya di situ kepada Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa setiap orang Kristen juga mengalami persoalan hidup, dan rata-rata semua orang mengalami krisis. Saya mau katakan, orang tua juga yang paling banyak krisis, apalagi tidak ada dana pensiun. Iya. Apalagi kalau orang sudah pensiun tidak ada lagi bisa mengolah sesuatu. Dia hanya mencari bagaimana tanah pusaka dan lain-lain di mana-mana. Orang-orang yang pensiun itu, saudara, ada juga orang, saudara, mengalami krisis ketika dia pensiun. Apalagi kalau tidak ada simpanannya. Makanya saya bangga melihat orang tua saya. Dia tidak punya harta, tidak apa-apa, tidak ada uang begitulah ya. Ya, hanya pusakanya ada, harta pusaka tanah gitu ya. Dan dia nggak malu menyampaikan apa yang dia butuhkan sama kami. Itu kehebatan dia. Itu kehebatan dia. Kalau ayahku dulu langsung dibilang sama aku waktu remaja, nah nanti kalau aku sudah nggak bisa lagi menghasilkan, aku akan langsung mati. Supaya kalian jangan berdosa. Nah, itu dia prinsipnya kan. Ya, dan nanti pun aku juga begitu memang. Kalau sudah nggak bisa lagi berkhotbah, ya kan, sudah melukai jemaat, ngomong sekali gitu kan, langsung minta ke surga lah, ya kan? Karena banyak juga gereja menurun anggota gerejanya oleh karena dipaksakannya berkhotbah gitu loh, ya kan? Belepotan dia mutar-mutar khotbahnya kan? Iya. Sementara gini aja belum umur tua masih kadang-kadang udah belok-belok lagi, belepotan lagi kan? Iya, apalagi sudah tua. Nah, saudara-saudara sekalian, yang tadi pun pertama adalah jadilah pendengar dan pelaku firman Tuhan, maka Anda memiliki kehidupan yang kuat, yang tangguh dan yang berbahagia. Karena kenapa? Karena saudara dapat melalui persoalan badai itu,
dan Anda keluar jadi pemenang, Anda akan merasakan kebahagiaan dan kepuasan tersendiri. Kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian, mari mengandalkan Tuhan dalam hidupmu sepanjang napasmu masih ada dalam tubuhmu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Karena ketika orang menaruh harapnya kepada Tuhan, maka dia memiliki yaitu gairah hidup. Dia tidak seperti kelihatan bagai kerakap tumbuh di bambu, hidup segan mati tak mau. Ada orang seperti itu. Itu yang disebut dang marhaswan. Bagai kerakap tumbuh di bambu, hidup segan mati tak mau. Ada orang di sini, saudara, hidup segan mati tak mau. Aku tak bisa bayangkan bagaimana wajahnya itu. Ya, hidup segan mati tak mau. Tetapi saudara, orang yang diberkati itu, saudara, yang menaruh harapnya kepada Tuhan, digambarkan seperti ayat 8. Tolong baca, Pak. Ya. Ayat 8. Ya. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, Terus, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, terus, yang daunnya tetap hijau, terus. yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jadi digambarkan rupanya kalau orang menaruh harapnya mengandalkan Tuhan dalam perjalanan hidupnya, maka saudara-saudara sekalian, dia tidak mengalami datangnya panas terik. Apa panas terik? Cahaya yang mengganggu, yang berlebihan. Kita butuh cahaya, tapi jangan sampai menyekat kulit. Bagi dia itu tidak terasa. Kemudian dikatakan bahwa daunnya tetap hijau, wajahnya tetap berbinar, memiliki cahaya. Dia tidak lesu-lesu begini, minta dikasihani, seperti Nehemia muka muram supaya dikasihani. Dia tetap bersinar, penampilannya bersinar, wajahnya bersinar. Itu yang dimasukkan dengan daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering. Kenapa tidak takut dalam tahun kering? Karena memang Tuhan yang akan memelihara dia. Seperti Celia itu. Dan yang paling menarik, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Menghasilkan buah adalah tujuan Tuhan melalui gereja. Tuhan mau supaya saudara-saudara sekalian menghasilkan buah. Jadi kalau saudara mengandalkan Tuhan, menaruh harapnya kepada Tuhan, Anda akan menghasilkan buah. Tapi kalau Anda tidak mau mengandalkan Tuhan,